Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Pratiwi Lestari. Saya mahasiswi semester 2 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 2021A atau kelas Pendidikan Kewarganegaraan kelas E. Baiklah, di sini saya akan mereview ulang mengenai materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, izinkan saya untuk mereview ulang memulai dari materi awal, yakni mengenai pendidikan kewarganegaraan. Apa sih yang disebut dengan pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah ilmu pengetahuan atau suatu program pendidikan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai informasi ataupun yang berintikan dengan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan lainnya, seperti pengaruh positif dari pendidikan baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di dalam lingkungan masyarakat, yang mana pada proses ini dapat melatih para generasi penerus bangsa untuk dapat berpikir kritis, dalam bersikap dan berperilaku demokratis, yang mana dapat mempersiapkan kehidupan demokratis yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, bibit-bibit unggul generasi bangsa yang mana diharapkan nantinya akan dapat membantu masyarakat untuk dapat menyampaikan atau menyuarakan aspirasi suara rakyat dalam mencapai keadilan maupun kebebasan berpendapat ataupun memutuskan suatu keputusan yang baik dan sejahtera. Maka dari itu, menurut saya, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, perlu adanya suatu perubahan pada setiap istilah dan materi. Sebelumnya, menurut saya bukanlah isi dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar yang dirubah, melainkan perubahan dalam mengembangkan materi ilmu pendidikan dalam mendidik generasi yang berikutnya. Mengapa demikian? Karena dengan adanya suatu perubahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan pendidikan kewarganegaraan yang menginginkan untuk menjadi yang lebih baik, sehingga dapat menciptakan kemajuan pada bangsa Indonesia dengan menciptakan generasi penerus bangsa yang dapat berpikir dengan kritis dan krisis untuk dapat mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan berlaku di dalam suatu negara untuk perlunya itu untuk memperhatikan kondisi masyarakat. Dalam suatu perubahan maupun perkembangan zaman, semuanya memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif dapat mempengaruhi suatu negara. Contohnya pada masa kini di Indonesia sudah mulai mengalami perkembangan dalam bidang ilmu teknologi atau biasa disebut dengan iptek, yang sehingga dengan adanya kemajuan teknologi tersebut mengakibatkan perubahan dalam tatanan kehidupan, termasuk dengan perilaku peserta didik maupun masyarakat. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong warga negara untuk mampu memanfaatkan pengaruh positif seperti dengan adanya perkembangan iptek untuk dapat membangun bangsa Indonesia untuk menjadi yang lebih maju. Begitu juga dengan adanya dampak ataupun pengaruh negatif dari perkembangan iptek, maka pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang berkecenderungan negatif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memerlukan adanya suatu perubahan maupun perkembangan dalam materi, metode maupun sistem evaluasi yang sesuai dengan perkembangan iptek tersebut. Diharapkan dengan adanya suatu perkembangan inilah
dapat mengembangkan generasi bangsa untuk dapat berpikir kritis, positif, dan patriot yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila. Maaf ketinggalan yang bersifat nasionalis juga. Berbicara mengenai Pancasila, kini waktunya saya untuk beralih membahas mengenai Pancasila sebagai identitas nasional, yang dimana Pancasila berisikan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, sehingga jika dijalankan oleh warga Indonesia akan dapat mewujudkan kepribadian, identitas maupun keunikan bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar negara yang dimana hal ini sebagai penciri bangsa Indonesia. Karena siapapun ataupun mengaku sebagai warga negara Indonesia, seharusnya ia dapat mencontohkan ataupun menerapkan dalam berpikir, bersikap, berperilaku yang sesuai dengan negara Indonesia. Begitupun juga dengan adanya tantangan yang berkaitan dengan masalah identitas nasional, seperti lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti contoh rendahnya semangat gotong royong, kepedulian, kurangnya sopan santun, kurang patuh pada hukum maupun dalam membayar pajak. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila yang masih kurang untuk diterapkan oleh generasi-generasi bangsa yang pada saat ini sama sekali belum menjadi acuan sikap maupun perilaku sehari-hari. Contohnya dalam melakukan tindakan yang serba instan. Seperti apa sih melakukan tindakan yang serba instan itu? Seperti halnya dalam mencontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur. Selain itu seperti merokok di tempat umum maupun membuang sampah yang masih sembarangan. Selanjutnya yaitu lunturnya rasa nasionalisme dan patriotis yang memudar, seperti halnya lebih mencintai dan menghargai bangsa asing daripada bangsa Indonesia sendiri, dengan membeli atau memakai barang dengan menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Dari tantangan-tantangan tersebut perlu adanya upaya untuk dapat menyadarkan kembali bangsa Indonesia bagaimana pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara untuk dapat memperkuat identitas nasional. Seperti perlu adanya identitas nasional bagi suatu bangsa, karena suatu negara perlu adanya suatu tatanan maupun keterbatasan yang sehingga memerlukan bantuan negara atau bangsa lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dikenal oleh negara lain untuk dapat memperkokoh identitas nasional bangsa Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI. Akan tetapi, sebuah negara tidak boleh ikut campur ataupun mengklaim peraturan ataupun kebudayaan negara lain, karena setiap negara berhak untuk menjalankan peraturan, kebudayaan ataupun aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan dan sudah dibiasakan sejak lama oleh bangsa tersebut. Mengingat akan suatunya identitas, peraturan ataupun kebudayaan, setiap negara itu berbeda-beda dengan ketentuan maupun kebiasaan yang berbeda dan sesuai dengan bangsa itu sendiri. Sehingga perlu adanya sikap saling menghargai, menghormati perbedaan dari setiap negara. Berbicara mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat aturan-aturan yang mengatur bagaimana sistem pemerintah tersebut dijalankan. Tidak hanya itu, ada beberapa aturan yang mengatur kehidupan bernegara baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Dalam aturan ataupun hukum yang berisi ketentuan mengatur bagaimana pemerintah itu dijalankan, yang artinya terdapat bagian atau isi dari konstitusi.
Berbicara mengenai konstitusi, di sini saya akan beralih materi membahas tentang konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang pemerintah yang diaturkan dan sedang dijalankan. Maka dari itu, konstitusi dianggap sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yang artinya landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi yang luas maupun sempit. Yang artinya konstitusi merupakan suatu aturan yang lebih meluas daripada peraturan. Dalam artian luas yakni seperti undang-undang dasar, peraturan undang-undang, maupun konvensi. Konstitusi berfungsi untuk membatasi membatasi kekuasaan dalam pemerintah, yang sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat bersifat sewenang-wenang. Sehingga dengan adanya konstitusi tersebut diharapkan warga mampu merasa terlindungi, begitupun dengan negara dapat memperkuat dan memperkokoh sistem aturan yang mengatur. Begitu juga dengan konstitusi juga terdapat peraturan yang di dalamnya atau secara luas sebagai suatu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, suatu peraturan yang dibentuk dan dijalankan oleh suatu negara. Baiklah, demikian review materi dari saya dalam memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dari saya. Saya selaku Cindy Pratiwi Lestari memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perilaku baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.